Alright my friends, and still with me Yogi Sugianto, and now I want to discuss about the case Chester Bennington. Oke, dari sebelumnya gue udah banyak banget ngebahas tentang kematian-kematian atau kasus kematian dari beberapa orang-orang yang amat sangat sadis tentang kematiannya. So, kali ini gue akan ngebahas tentang kematian Chester Bennington, vokalis dari band Linkin Park. Oke, dari kalian yang kelahiran 90-an atau 2000-an mungkin tahu siapa Chester Bennington, vokalis Linkin Park. So, don't forget to subscribe, like, comment, and share to all your friends, and let's check it out this video, guys. Chester Bennington lahir di Phoenix, Arizona pada 20 Maret 1976 dan ibunya yang bernama Susan Elaine Johnson bekerja sebagai perawat, dan sedangkan ayahnya yang bernama Little Russell Bennington bekerja sebagai detektif di kantor kepolisian setempat yang bisa dikatakan seperti intel gitulah ya. Pada saat Chester Bennington berumur 11 tahun, orang tuanya bercerai di akhir 1980-an dan hak asuh atas dirinya jatuh ke tangan ayahnya. Akibat perceraian orang tuanya tersebut, Chester Bennington menjadi pecandu minuman keras dan obat-obatan yang terlarang. Namun pada akhirnya ia berhasil mengatasi kecanduannya. Chester Bennington mengakui pernah menjadi korban pembulian teman-temannya karena postur tubuhnya yang amat kurus. Dan selain itu juga, Chester Bennington juga sempat mengalami pelecehan seksual pada umur 7 tahun. Dan pada akhirnya Chester Bennington tidak memberitahu orang lain karena saat itu dia takut dicap sebagai gay atau pembohong, dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh teman yang lebih dewasa tersebut berlanjut hingga usianya 13 tahun. Dan pada akhirnya setelah menginjak usia 17 tahun, Chester Bennington mulai tinggal bersama ibunya dan sempat dilarang keluar rumah ketika ibunya mengetahui Chester Bennington mengalami kecanduan obat-obatan terlarang. Dan Chester Bennington juga pernah bekerja di restoran cepat saji seperti Burger King sebelum memulai karirnya sebagai musisi profesional. Wow. Dan pada 31 Oktober 1996, Chester Bennington menikah dengan istri pertamanya, Samantha Mary Olive, dan bercerai di 2 Mei 2005. Dan Chester menikah lagi dengan Tolinda Bedley. Dan pada akhirnya Chester Bennington juga mempunyai 6 orang anak, dan diantaranya ada Isha, James, Devin, Sebastian Bennington, Tyler Lee Bennington, dan 2 putri kembarnya yaitu Lily Grace Bennington dan juga ada Lila Rose Bennington. Wow. Chester Bennington mengawali karir musiknya bersama Shane Dowdle sebagai vokalis. Kemudian Shane Dowdle dan Chester Bennington keluar dan membentuk band baru yang beraliran grunge dan bernama Grey Days. Band tersebut merilis 3 album masing-masing pada 1993, 1994, dan juga 1997. Dan pada 1998 Chester Bennington meninggalkan Grey Days, namun Chester Bennington kesulitan untuk menemukan band baru. Chester Bennington sempat merasa frustasi dan hampir meninggalkan karir di dunia musik karena tidak kunjung menemukan band baru setelah keluar dari Grey Days. Namun Jeff Blue, wakil pimpinan A&R dan Zomba Music Los Angeles, menawarkan audisi sebagai vokalis untuk sebuah band bernama Shiro yang kemudian diubah namanya menjadi Linkin Park. Setelah sukses menjalani audisi, Chester Bennington yang kala itu bekerja di sebuah perusahaan digital segera meninggalkan pekerjaannya yang membawa keluarganya pindah ke California. Chester Bennington dan Mike Shinoda, salah satu personel Linkin Park, berhasil membuat progres yang baik. Sayangnya mereka berulang kali mendapatkan penolakan dari beberapa label musik. Berkat Jeff Blue, mereka akhirnya mendapatkan kontrak rekaman dengan Warner Bros. Records. Dan Chester Bennington mengisi posisi vokalis di Linkin Park, tetapi terkadang dirinya dan Mike Shinoda berbagi tugas tersebut. All Music Guide menyebutkan bahwa karakter vokal Bennington dan Shinoda sangatlah berbeda, dan Chester Bennington memiliki karakter vokal yang lebih tinggi, sedangkan karakter vokal Shinoda lebih ke arah hip hop. Slick. That's a nice suit. All right, introduce yourself and then just, So that was really this is a world premiere of the new dance. What is it called again? What do we call This is called the, let's call this Tom Kench because I'm swimming. Yeah, nice one. Yeah.
So we're gonna be. Make sure you clip this one. It's gonna be. I mean, we predict it's gonna be pretty huge on TikTok in like about 5 minutes. Probably, right? Yeah. Tom Kench. Are you familiar with Tom Kench? Oh, now I am. Who are you familiar with? Nothing. I'm not. Absolutely Yeah. not. Twitch. Twitch? All right, well, you're familiar with Twitch. So how excited are you for the Arcane premiere tonight? I'm very excited. I'm a little bit of like, I feel like for me, as more of a fan of Riot and especially Valorant, that is like, I'm a little bit out like a fish out of water in a sense. But I am excited to be here. Okay, you came up here and you didn't tell me your name, so I don't know your My name. name is Mike Shinoda. I play in a band called Linkin Park. She didn't know that. This is a great reaction. Banyak hal kelam yang dialami Chester Bennington dengan keadaannya yang terlahir broken home, dan beberapa hal juga yang membuat mental bahkan trauma yang mendalam, dan ia juga mengalami kekerasan seksual dan beberapa juga obat-obatan terlarang yang ia gunakan untuk menjadikan tempat pelarian dari beberapa trauma-trauma yang ada, yang membuat pikiran Chester Bennington terkadang untuk mengakhiri hidupnya. Dan hal ini tidak hanya terjadi sekali atau dua kali. Bahkan Talinda, istri Chester Bennington, pernah mengatakan kalau Chester Bennington pernah melakukan upaya bunuh diri sebelum di tahun 2006. Dan saat itu Chester Bennington meninggalkan rumah dengan pistol setelah mabuk berat. Dan setelah kematian teman terdekatnya, Chris Cornell ditemukan tewas di kamar mandi MGM Grand Detroit Hotel gak lama setelah menggelar konser bersama bandnya. Para medis yang datang di lokasi kejadian menginformasikan jika Chris Cornell mati karena gantung diri pada 18 Mei 2017. Dan pada 20 Juli 2017 tidak ada yang menyangka bahwasannya itu adalah hari terakhir Chester Bennington, yang mana Chester Bennington mengakhiri hidupnya di umur 41 tahun dengan menggantungkan diri, dan jasad Chester Bennington ditemukan di rumahnya Palos Verdes, California, yang mana Chester Bennington menyusul Chris Cornell bertepatan dengan hari ulang tahun Chris Cornell. Okay, and then what do you guys have? Chocolate pudding and us. Let's hope for the best. I just shoot myself in my leg. Oh shit, the same thing! Okay, just a minute. Double dog screw. I either got rotten egg or something else. Three, That's 2, 1, go. Dua bulan setelahnya, Chester Bennington menyusul Chris Cornell. Dari dua musisi tersebut, gue nggak tahu ada apa. Cuman dari sini, gue merasakan amat kesedihan, surprise yang mendalam dari beberapa lagu-lagu Linkin Park yang gue dengar, dan termasuk Heavy. Itu adalah lagu yang emang benar-benar gue sukai banget, gue seneng banget untuk mendengarinya. Dan dari beberapa artikel yang ada, kematian Chester Bennington dengan lagu Heavy tersebut itu ada sangkut pautnya, dan bahkan ada hubungannya, karena di lagu tersebut juga menceritakan begitu beratnya dia menjalani kehidupan ini dan beberapa depresi yang amat mendalam dalam hidupnya. Dan jujur gue sedih ketika gue mendengar berita bahwasannya vokalis Linkin Park Chester Bennington juga mengakhiri hidupnya dengan cara menggantungkan dirinya. So, gue kenal Linkin Park itu udah dari SD, udah lama banget, dan Linkin
Linkin Park adalah salah satu band yang amat sangat gue sukai. Dari beberapa lagu-lagunya emang menggambarkan kesedihan, depresi, menggambarkan orang-orang yang sangat amat deep gitu ya. Dan gue jujur sebenarnya gak ada yang bisa menggantikan Chester Bennington di Linkin Park. Dan ada beberapa berita baru yang gue dengar bahwasannya Linkin Park juga bahkan menggantikan Chester Bennington. Ya mau gak mau, dari beberapa fans atau sejumlah fans yang sangat banyak Linkin Park ya harus menerima vokalis baru tersebut ya, mau gak mau ya, karena Linkin Park harus tetap jalan gitu. Apapun keadaan yang kalian alami, cobalah untuk bercerita kepada orang terdekat kalian. Jika keluarga kalian bukan keluarga yang harmonis, kalau kalian pun juga termasuk dari kategori broken home, so jangan sedih. Kalian masih ada orang-orang terdekat kalian yang masih mau mendengarkan keluh kesah dan bahkan keresahan kalian. Oh my god, gue nggak terlalu bisa mau ngomong panjang lebar di sini, tapi jujur gue sangat sedih dengan kepergian Chester Bennington. Padahal gue tuh masih pengen ngelihat lagu-lagu yang dia ciptakan, lagu-lagu baru, album baru yang dia ciptakan, yang mana ini real, murni dari suara dia sendiri. Oke. So, buat teman-teman semua, semoga ini menjadi sebuah pelajaran yang mana kita bisa berpikir ke depannya ketika kita mempunyai masalah ataupun yang bersangkut paut dengan diri kita, agar kita tidak membuat hal-hal konyol, membuat hal-hal yang seharusnya kita tidak melakukan itu. Don't forget to subscribe, like, comment, and share to all your friends. Gue Yogi Sugianto. Bye-bye.